Halo teman-teman, balik lagi di Ini Lambe Ayu. Di video sebelumnya kita sudah membahas seputar kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana penegakan hukum yang berlaku bagi penyintas dan apakah hukum tersebut sudah cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi, yang tentunya merugikan pihak-pihak tertentu, terutama perempuan. Menurut data dari Komnas Perlindungan Perempuan, pada tahun 2017 terdapat 5.785 kasus, yang mana diantaranya 3.495 kasus terjadi di ranah privat dan 2.290 kasus terjadi di ranah publik. Kasus-kasus ini juga terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual seringkali luput dari perhatian dan kepedulian lembaga penegak hukum di Indonesia. Terkadang kasusnya tidak diselesaikan secara tuntas dan dibiarkan mengambang begitu saja. Bahkan yang terjadi malah korbanlah yang justru disalahkan dan mendapatkan sanksi. Contoh kasus yang masih hangat yaitu kasus seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Unsri yang menjadi korban pelecehan oleh dosennya. Bukannya mendapatkan keadilan, namanya justru dicoret dari daftar peserta yudisium. Kasus Baik Nuril, seorang guru yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya sendiri. Ia sudah mencoba untuk melaporkan kasus yang dialaminya dengan bukti rekaman percakapan ex kepala sekolah. Namun apa yang terjadi? Nuril justru divonis bersalah karena dianggap menyebarluaskan percakapan tersebut. Ia divonis hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta. Untungnya kasus ini berujung pada amnesti yang diberikan Presiden kepada Nuril. Kasus seorang ibu di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang ketiga anaknya diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ibu tersebut sudah mencoba untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke Polres dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun lagi-lagi bukannya mendapatkan keadilan, ibu tersebut justru dituding memiliki gangguan mental. Dan tentu saja masih banyak kasus-kasus serupa atau bahkan lebih berat lainnya. Meskipun angka kekerasan seksual terus meningkat, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Sehingga kasus terkait kejahatan ini belum memiliki payung hukum. Dari 15 jenis kekerasan seksual, Indonesia hanya mengatur 3 diantaranya, yaitu pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan juga perdagangan perempuan. Sementara 12 jenis kekerasan seksual lainnya seperti pelecehan seksual dan intimidasi seksual tidak diatur dalam undang-undang. RUU PKS yang digadang-gadang dapat menjadi terobosan bagi penghapusan kekerasan seksual, pembahasannya sampai saat ini masih terhenti di DPR. Padahal RUU tersebut sudah masuk ke DPR sejak tahun 2016. Kabar terbaru yang dikutip dari Tempo.com bahwa Badan Legislasi telah menyetujui RUU TPKS untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Hal ini berdasarkan pendapat dari 9 partai, yang mana 7 diantaranya menyatakan setuju, 1 menyatakan menunda yaitu Partai Golkar, dan 1 menyatakan menolak yaitu Partai PKS. Namun selang beberapa hari setelahnya beredar kabar bahwa RUU TPKS gagal dibawa ke forum rapat paripurna. Hal ini karena belum melewati tahapan di Badan Musyawarah. Bukan hanya RUU TPKS saja yang sempat terhenti. Permendikbudristek PPKS nomor 30 yang diusul oleh Pak Nadiem Makarim, pembahasannya juga sempat mengalami pro dan kontra. Kelompok yang menolak Permendikbudristek PPKS ini tidak sepakat dengan pendefinisian kekerasan seksual sebagai tindakan pemaksaan di luar dari persetujuan atau seksual konsen seseorang. Sebagai warga negara normal seharusnya sepakat dengan pendefinisian ini. Itu artinya kita sebagai manusia memiliki otoritas untuk menentukan batas aman dari tubuh kita sendiri. Sehingga kita dapat melawan orang-orang atau pihak-pihak yang ingin melecehkan, mengancam, atau bahkan menyerang keamanan tubuh kita.
Tapi kelompok yang menolak untuk sepakat justru membayangkan bahwa seksual consent dapat membuat semua orang melakukan aktivitas seksual atas dasar suka sama suka. Seakan semua orang tidak memiliki pemikiran mandiri dan martabat diri, sehingga semua orang akan menyetujui aktivitas seksual. Lalu apa gunanya sekolah, pesantren, gereja, dan institusi keagamaan serta sosial lainnya jika bukan untuk menopang moralitas bangsa? Sungguh imajinasi yang merendahkan manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral. Seperti kutipan dari seorang aktivis perempuan yakni Mbak Kalis Mardiasi, bahwa logika hukum pidana telah lama mengenal istilah persetujuan dan tanpa persetujuan. Seseorang yang tidak setuju barang miliknya diambil oleh orang lain, itu namanya pencurian. Seseorang yang tidak setuju tanda tangannya digunakan oleh orang lain, itu namanya pemalsuan tanda tangan. Logika-logika tersebut sudah lama diterima dan selalu berpihak kepada korban yang mengalami kerugian. Lantas kenapa logika tersebut sangat sulit diperjuangkan untuk kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual? Seakan korban tidak boleh menjelaskan kedaulatannya. Mau sampai kapan keadilan terhadap korban hanya menjadi perbincangan semata? Apakah harus menunggu lebih banyak korban lainnya yang mengalami hal serupa? Kita membutuhkan perlindungan yang dapat memberikan dan melindungi hak-hak korban seperti RUU PKS dan juga Permendikbudristek PPKS nomor 30. Kita dapat melihat bahwa pada tanggal 4 Januari yang lalu, Pak Jokowi memberikan argumennya untuk mendesak RUU TPKS agar segera diresmikan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara juga harus terus memperjuangkan, memantau, serta memastikan bahwa pasal-pasal pro korban tetap diakomodasi. Ayo bersama-sama kita melawan kekerasan seksual agar Indonesia dapat terbebas dari kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siko. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.